Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat rahimakumullah, alhamdulillah pada saum Ramadan ini kita mampu melaksanakannya dengan baik insyaallah, dan tentu saja kita berharap bahwa saum Ramadan ini adalah merupakan representasi salah satu dari aspek yang terkait dengan takwa itu sendiri. Karena memang saum Ramadan merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan tataran ibadah ritual. Yaitu ayatnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini menunjukkan pada kita khitabnya adalah terkait dengan orang yang beriman. Jadi yang diseru adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan orang yang beriman kepada Al-Quran Al-Karim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kemudian menunaikan satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini, yaitu apa? Melakukan saum. Nah, tetapi ada kata kunci yang paling penting dalam konteks saum ini, yaitu ujung dari saum itu adalah takwa. Bukan hanya saum Ramadan yang ujungnya adalah terkait dengan takwa sebenarnya. Ibadah yang lain, termasuk ibadah salat yang kita tunaikan, ibadah kemudian zakat yang kita tunaikan, ibadah yang terkait dengan ibadah haji, umrah, zikir, dan berdoa, maka seluruh komponen-komponen ibadah itu adalah tidak lepas dari persoalan wujud dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena bagi seorang muslim, takwa itu adalah sesuatu yang sifatnya habits. Sesuatu yang sifatnya menjadi karakteristik seorang muslim tadi. Seorang muslim yang beriman kepada Allah, dia tidak bisa dilepaskan dari aspek tiga hal dalam konteks takwa tadi. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu maka ibadah saum Ramadan adalah bagian dari memenuhi perintah Allah. Saum adalah bagian dari ibadah tersebut tadi. Kemudian salat adalah bagian dari takwa. Kalau begitu zakat juga seperti itu. Jadi kalau begitu maka ibadah-ibadah ini adalah sesuatu yang habits dia. Kontinuitas dilakukan rutin, dan tentu saja ibadah itu dilakukan hanya untuk berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saum Ramadan ini kita lakukan, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Jadi saum yang kita lakukan juga merupakan satu aspek dari perwujudan terkait dengan berharap ridho Allah, dan tentu saja berharap ridho Allah itu berkorelasi erat terkait dengan satu harapan kita nanti, yaitu apa? Allah memaafkan segala kesalahan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu maka takwa adalah satu kata kunci di mana seorang muslim, seorang mukmin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup hanya melaksanakan perintah Allah dalam tataran yang terkait dengan ibadah ritual. Tetapi perintah Allah itu tidak juga terkait dengan soal zakat, saum, ibadah haji saja. Tapi ibadah-ibadah yang lain termasuk ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga amanah, itu ada bagian dari ibadah pada Allah. Menepati janji adalah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bohong sama istri, itu juga bagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka ibadah itu berkorelasi dengan aktivitas kita di luar ibadah-ibadah ritual tadi. Jadi kalau begitu maka menjadi seorang pemimpin yang memegang amanah itu bagian dari ibadah. Menjadi seorang hakim yang kemudian dia memutuskan hukum sesuai dengan hukum yang seharusnya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang aparat keamanan yang dia menjaga rakyatnya,
menjaga masyarakatnya, sehingga terciptalah keamanan, ketentraman dalam masyarakat tadi, maka seorang aparat keamanan, dia sudah menunaikan ibadah pada Allah, dan itu ada bagian dari takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek yang kedua dari takwa itu adalah terkait dengan menjauhi larangannya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi hal yang haram, tidak minum khamar, tidak melakukan aktivitas judi online misalnya, tidak melakukan tipu menipu dalam aktivitas ekonomi, tidak curang dalam dalam konteks jabatan, atau tidak berkhianat dengan jabatan yang dimiliki. Maka menjauhi aspek-aspek itu adalah bagian dari representasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, kata kunci yang terkait dengan takwa yang ketiga adalah ini yang menjadi penting. Apa itu? Wa mulazamatun amaliyatun. Mulazamah artinya kontinuitas kita berada di dalam konteks ketakwaan tadi dengan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi saum Ramadan, kata kuncinya adalah membentuk karakter, membentuk habits yang kontinuitas kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nanti selesai saum Ramadan itu menjadi satu kebiasaan yang tumbuh, yang hidup di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita. Dan ujungnya tentu saja kita ingin masyarakat itu dan diri kita merupakan bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kita berharap sebagaimana janji Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Di samping kita bertakwa, maka kita berharap saum Ramadan dan aktivitas yang terdapat di dalamnya, maka ujungnya adalah mudah-mudahan kita berharap Allah memaafkan segala kesalahan, dosa, dan menutupi aib-aib kita. Dan tentu saja dosa itu, kesalahan itu Allah hapuskan, Allah ampuni, Allah maafkan. Dan tentu saja kita mudah-mudahan setelah selesai Ramadan ini menjadi orang yang seperti baru dilahirkan oleh ibunya kembali. Suci, bersih, putih, bersih, tanpa noda. Dan Allah maafkan kita semua. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sahabat rahimakumullah, saya kira itu beberapa pesan penting di dalam konteks kata kunci yang terkait dengan takwa. Barakallahu li wa lakum. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marhaban ya Ramadan. Kali ini kita berjumpa lagi di bulan penuh kemuliaan di tahun 1445 Hijriah. Insya Allah Mahid TV akan kembali membersamai para pemirsa dengan berbagai macam program inspiratif. Di antara